Raka baru berusia 6 bulan ketika tubuh kecilnya mulai menyusut hari demi hari, seolah hidupnya perlahan ditarik keluar dari dalam dirinya sendiri. Padahal, ia bukan bayi yang lahir dari keluarga kekurangan, bukan pula anak yang terlupakan. Ia adalah putra tunggal Hendra, seorang pengusaha besar di Jakarta dengan kekayaan lebih dari 3 triliun rupiah. Sejak lahir, Raka mendapatkan semua yang bisa dibeli dengan uang, susu formula terbaik impor Eropa, kamar bayi mewah, pengasuh penuh waktu, dan akses ke dokter-dokter paling mahal di negeri ini. Namun anehnya, semua kemewahan itu tidak mampu menghentikan satu hal yang paling menakutkan bagi setiap orang tua. Anak mereka terus kehilangan berat badan tanpa sebab yang jelas. Setiap minggu, jarum timbangan turun. Pipi yang seharusnya tembam mulai mengempis. Tulang rusuknya perlahan terlihat di balik kulit pucatnya. Wajah bayi 6 bulan itu kini tampak seperti bayi berusia 3 bulan, bahkan lebih kecil. Hendra dan istrinya Dewi sudah membawa Raka ke lebih dari 15 dokter spesialis berbeda. Dokter anak ternama, spesialis pencernaan, endokrin, imunologi, genetika, hingga ahli gizi terbaik, bahkan beberapa diterbangkan langsung dari luar negeri. Semua tes dilakukan. Tes darah lengkap, biopsi, pemeriksaan metabolik, hingga tes genetik canggih. Hasilnya selalu sama, normal, tidak ada penyakit, tidak ada kelainan, tidak ada jawaban. Yang paling membuat semua orang bingung adalah satu fakta sederhana. Raka makan dengan normal. Ia tidak menolak susu, tidak muntah, tidak diare, tidak demam. Ia tidur nyenyak. Ia tampak tenang, terlalu tenang untuk bayi yang perlahan sekarat. Dan justru, ketenangan itulah yang diam-diam menjadi tanda paling mengerikan, meski belum ada satupun dokter yang menyadarinya. Di tengah keputusasaan itu, seseorang yang tidak dianggap penting justru melihat ada sesuatu yang salah. Yuni, pengasuh muda berusia 25 tahun yang merawat Raka setiap hari, mulai merasa ketakutan. Ia bukan dokter. Ia tidak mengerti istilah medis, namun instingnya sebagai manusia mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap hari, ia melihat bayi itu makin ringan di tangannya. Setiap malam, ia bertanya dalam hati, bagaimana mungkin bayi yang makan dengan baik justru semakin menghilang. Dalam kebingungan dan rasa takut, Yuni teringat satu nama. Seorang dokter dari rumah sakit umum yang pernah menyelamatkan anaknya 2 tahun lalu, ketika dokter lain menganggap penyakit itu hanya flu biasa. Dokter itu bernama Siti Aminah, seorang dokter anak berusia 52 tahun yang bekerja di rumah sakit negeri sederhana, jauh dari gemerlap klinik swasta elit Jakarta. Tanpa sepengetahuan majikannya, dengan tangan gemetar, Yuni menekan nomor itu. Panggilan itu masuk saat Siti Aminah sedang berada di tengah shift sore yang melelahkan. Ruang praktik penuh dengan ibu-ibu sederhana, bayi menangis, dan anak-anak demam, seperti hari-hari lainnya selama hampir 30 tahun pengabdiannya. Ponselnya bergetar di saku jas putih yang sudah sering ternoda obat. Biasanya, ia tidak mengangkat telepon saat bekerja. Namun entah mengapa, kali ini ia melirik layar. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar gugup, hampir putus asa. Seorang perempuan muda memperkenalkan diri sebagai Yuni. Ia mengingatkan Siti Aminah tentang anaknya yang pernah dirawat karena pneumonia. Lalu dengan suara bergetar, ia mengatakan satu kalimat yang membuat jantung Siti Aminah terasa mengencang. Ada seorang bayi 6 bulan yang terus kurus meski sudah ditangani dokter-dokter terbaik, dan bayi itu kini seperti sedang sekarat. Siti Aminah tahu betul batas kemampuannya. Ia bukan dokter elit. Ia tidak memiliki klinik mewah. Ia hanya dokter rumah sakit umum dengan peralatan sederhana. Namun, ada sesuatu dalam suara Yuni yang tidak bisa ia abaikan. Ketakutan yang nyata, kepanikan yang jujur. Dan satu kalimat yang akhirnya membuatnya mengambil keputusan besar malam itu, bayi itu sedang sekarat, Dok. Dengan berat hati, Siti Aminah meminta alamat. Setelah menyelesaikan shift malamnya, ia mengendarai mobil tuanya menuju Menteng, kawasan elit yang jarang ia masuki. Ia belum tahu bahwa langkah kecil itu akan membuka tabir kebenaran yang begitu gelap, begitu mengerikan, dan akan mengubah hidup banyak orang selamanya.
Siti Aminah merasakan dunia berubah perlahan saat mobil tuanya memasuki kawasan Menteng. Jalanan menjadi lebih sunyi, lebih bersih, dan dipenuhi rumah-rumah besar dengan pagar tinggi serta penjagaan ketat. Alamat yang Yuni berikan membawanya ke sebuah rumah megah, 3 lantai dengan arsitektur modern, kaca besar berkilau, dan taman yang tertata sempurna seperti halaman majalah. Ia memarkir mobil Avanza tuanya di depan gerbang besi tempa yang menjulang, merasa asing, seolah berasal dari dunia yang berbeda. Ia menekan bel intercom. Beberapa detik kemudian, suara pria terdengar dari pengeras suara, kaku dan waspada. Setelah menyebutkan namanya dan alasan kedatangan, gerbang itu perlahan terbuka. Mobilnya melaju melewati jalan berbatu yang diapit taman hijau rapi, hingga berhenti di depan pintu masuk utama. Yuni sudah menunggu, wajahnya pucat dan mata sembab, jelas menahan tangis sejak lama. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih, hampir menyeret Siti Aminah masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu tak kalah mencolok. Lantai marmer Italia mengilap, lampu kristal menggantung anggun, karya seni modern menghiasi dinding. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna. Namun Siti Aminah tidak datang untuk mengagumi kemewahan. Nalurinya hanya tertuju pada satu hal, di mana bayinya. Mereka menaiki tangga marmer melengkung menuju lantai atas. Di ujung lorong panjang, sebuah pintu terbuka memperlihatkan kamar bayi yang luar biasa mewah. Tempat tidur kayu jati ukiran halus, mainan mahal tersusun rapi, dinding berhias lukisan hewan safari, monitor bayi canggih terpasang di sudut. Namun semua itu seolah menghilang dari pandangan Siti Aminah saat matanya menangkap sosok kecil di ranjang. Raka terbaring terjaga, menatap langit-langit dengan mata besar yang terlalu dewasa untuk bayi seusianya. Tubuhnya sangat kurus. Tulang rusuknya tampak jelas di balik kulit pucat. Lengan dan kakinya tipis seperti ranting. Wajah yang seharusnya bulat dan kemerahan kini tampak cekung dan abu-abu. Siti Aminah pernah melihat banyak anak kekurangan gizi sepanjang karirnya, tetapi ini berbeda. Bayi ini jelas tidak kekurangan makanan. Ada sesuatu yang lebih gelap terjadi di sini. Di samping ranjang berdiri kedua orang tuanya. Hendra, pria berusia 45 tahun, dengan tubuh tegap dan setelan mahal, memandang Siti Aminah dengan ekspresi ragu, nyaris meremehkan. Dewi, istrinya, berdiri lebih dekat ke ranjang, cantik, terawat, namun matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan oleh riasan semahal apapun. Hendra bertanya dengan nada dingin, mempertanyakan apa yang bisa dilakukan dokter dari rumah sakit umum setelah begitu banyak spesialis gagal. Sebelum suasana menjadi lebih tegang, Dewi memotong dengan suara gemetar, memohon agar Siti Aminah setidaknya memeriksa anak mereka. Di balik kemewahan dan status, Siti Aminah melihat satu hal yang sangat ia kenali. Seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Tanpa berkata banyak, Siti Aminah mendekat ke ranjang dan meminta izin menggendong Raka. Saat tubuh kecil itu berada di lengannya, jantungnya bergetar. Bayi itu terlalu ringan, beratnya jauh di bawah normal. Namun yang paling mengganggunya bukan itu. Raka tidak menangis. Ia hanya menatapnya dengan mata besar dan gelap. Tatapan bayi yang bukan sakit, melainkan pasrah, seolah sudah menyerah pada rasa lapar yang tak pernah berakhir. Siti Aminah mulai memeriksa dengan teliti. Refleks normal, detak jantung dan paru-paru baik. Perut tidak menunjukkan tanda penyumbatan. Tidak ada ruam, tidak ada tanda dehidrasi. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Saat ia bertanya tentang riwayat medis, Dewi menjelaskan bahwa Raka lahir sehat, tumbuh normal selama 2 bulan pertama, lalu perlahan mulai kehilangan berat badan. Semua tes sudah dilakukan. Semua hasil normal. Siti Aminah bertanya tentang pola makan, susu formula impor terbaik, bubur bayi berkualitas. Raka selalu menghabiskan makanannya, tidak muntah, tidak diare. Tidur nyenyak, bahkan terlalu nyenyak. Dan di sanalah, tanpa disadari oleh siapapun, satu pertanyaan sederhana mulai terbentuk di benaknya. Jika semua ini benar, mengapa bayi ini justru sekarat? Ia menatap satu persatu orang dewasa di ruangan itu, mencatat siapa yang memberi makan Raka, siapa yang menggendongnya, siapa yang paling sering bersamanya.
Lalu dengan nada setenang mungkin, ia mengajukan permintaan yang tampak sepele. Ia ingin melihat bagaimana Raka diberi makan. Ia ingin mengamati langsung. Tidak ada yang menyadari bahwa malam itu, di rumah megah penuh kemewahan itu, sebuah kebenaran mengerikan mulai mendekat perlahan, menunggu satu detail kecil yang selama ini terlewatkan oleh semua orang. Siti Aminah meminta Dewi menunjukkan dapur, tempat susu dan makanan Raka disiapkan. Hendra tampak makin tidak sabar, seolah semua ini hanya membuang waktunya. Tetapi Dewi langsung mengangguk, matanya memohon agar apapun dicoba demi menyelamatkan anaknya. Mereka turun ke lantai bawah melewati ruangan-ruangan luas yang dingin karena terlalu sempurna, sampai akhirnya tiba di dapur yang lebih mirip studio memasak seorang selebritas. Marmer di mana-mana, peralatan dapur mengilap, lemari tertata rapi seperti tak pernah disentuh tangan manusia. Dewi membuka lemari khusus dan menunjukkan kaleng-kaleng susu formula impor. Semuanya mahal, semuanya tersusun seperti pajangan. Ada juga bubur bayi, bahan organik premium, bahkan beberapa buatan rumah dengan standar yang sangat teliti. Siti Aminah mengamati semuanya dengan cara yang mungkin terlihat berlebihan bagi orang-orang kaya seperti mereka. Tetapi ia sudah belajar satu hal selama 30 tahun bekerja, kebenaran sering bersembunyi di detail paling kecil. Ia bertanya siapa yang biasanya menyiapkan susu. Dewi menjawab kadang dirinya, tetapi lebih sering Yuni, dan kadang Ningsih, pembantu rumah tangga. Siti Aminah mengangguk pelan. Tidak ada yang tampak salah di sini. Tidak ada susu kadaluarsa, tidak ada takaran yang aneh, tidak ada alat yang kotor, semuanya terlihat benar. Namun justru itu yang membuat dadanya terasa berat. Karena jika semua tampak benar, maka sesuatu yang salah pasti disembunyikan dengan sangat rapi. Siti Aminah lalu berkata dengan suara lembut, tapi tegas, bahwa ia ingin tinggal hingga waktu makan berikutnya. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Raka minum susu. Dewi segera setuju, seolah ia rela melakukan apapun, tetapi Hendra mendesah keras, jelas kesal. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Di rumah seperti ini, waktu adalah uang, dan ia terbiasa memerintah, bukan menunggu. Mereka kembali ke ruang tamu yang luas, sofa putih bersih, dekorasi mahal, udara wangi parfum ruangan yang lembut. Hendra akhirnya menghilang ke ruang kerjanya untuk menelepon rekan bisnis, meninggalkan Dewi bersama Siti Aminah. Dalam kesunyian yang menekan itu, Dewi mulai bercerita. Suaranya pecah-pecah. Ia menyebut satu demi satu dokter yang mereka datangi. Harapan yang muncul lalu hancur. Teori yang terdengar masuk akal lalu terbukti salah. Ia berkata, rasanya seperti ada sesuatu tak terlihat yang menghabisi anaknya dari dalam. Siti Aminah mendengarkan, tetapi pikirannya bekerja cepat, menyusun potongan-potongan informasi seperti puzzle yang belum lengkap. Bayi makan normal, tidak muntah, tidak diare, tidak demam, tidur nyenyak, tidak rewel, dan semua tes normal. Setiap pengalaman medisnya berteriak bahwa sesuatu tidak cocok. Tepat pukul 10 malam, Yuni muncul membawa Raka dalam gendongan. Bayi itu terjaga, menatap sekeliling dengan mata besar yang sunyi. Siti Aminah meminta mereka naik kembali ke kamar bayi. Yuni menyiapkan botol dengan cara yang sangat rapi. Ia mencampur susu formula dengan air mineral, menghangatkannya, mengetes suhu di pergelangan tangannya, seperti orang yang benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebodohan. Semua tepat. Yuni duduk di kursi menyusui, lalu mulai memberi makan Raka. Bayi itu menghisap dengan normal, menelan teratur, tidak tersedak, tidak menolak. Ia menghabiskan botolnya seperti bayi sehat. Siti Aminah memperhatikan setiap gerakan, setiap napas, setiap jeda kecil. Ia menunggu sesuatu yang aneh. Tanda penyakit, reaksi alergi, apapun, namun tidak ada. 20 menit berlalu, botol kosong. Raka bersendawa kecil setelah punggungnya ditepuk lembut. Semuanya begitu normal hingga terasa tidak masuk akal. Jika semuanya normal, mengapa bayi ini seperti sedang kelaparan sampai hampir mati? Siti Aminah menatap wajah kecil Raka. Ada kelelahan aneh di matanya, seolah tubuhnya sudah terlalu lama berjuang. Ia tidak menangis minta susu tambahan,
tidak meronta, tidak rewel. Ia hanya diam. Dan diamnya itu membuat Siti Aminah merinding. Bayi yang benar-benar kekurangan nutrisi biasanya menangis terus. Bayi ini seperti sudah berhenti berharap. Siti Aminah kemudian bertanya pada Yuni apa yang biasanya terjadi setelah makan. Yuni menjawab, ia mengganti popok bila perlu, lalu menidurkan Raka, dan bayi itu biasanya langsung tertidur. Ia bangun sekali sekitar jam 3 pagi untuk minum susu lagi, lalu tidur lagi. Semua terdengar biasa. Terlalu biasa. Siti Aminah menahan napas, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke seluruh kamar. Ia memaksa dirinya melihat bukan sebagai tamu yang kagum oleh kemewahan, tetapi sebagai dokter yang mencari sesuatu yang tidak pada tempatnya. Matanya menyapu ranjang, meja ganti, mainan, monitor, kursi menyusui, lalu berhenti pada sesuatu yang tampak sepele. Di meja kecil dekat kursi, ada segelas air setengah kosong. Airnya terlihat bening, tetapi di dasar gelas ada residu keputihan seperti sesuatu yang pernah larut, lalu tidak sepenuhnya hilang. Siti Aminah mendekat. Ia mengangkat gelas itu perlahan, mendekatkannya ke hidung. Ada bau tipis, hampir tak terdeteksi, seperti obat, sangat ringan, tapi cukup untuk membuat perutnya terasa mual. Ia bertanya dengan suara santai, gelas itu milik siapa? Yuni menjawab itu miliknya, ia sering haus saat memberi makan bayi. Siti Aminah mengangguk pelan, tetapi dalam kepalanya, alarm mulai berbunyi. Ia bertanya sejak kapan gelas itu di situ. Yuni berkata sejak sore, ia lupa membawanya turun. Siti Aminah menatap gelas itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu berkata ia ingin membawanya untuk dianalisis, hanya untuk memastikan tidak ada kontaminasi lingkungan. Yuni tampak bingung, tetapi ia mengiyakan. Dewi juga mengiyakan, meski wajahnya mendadak menegang, seolah ada sesuatu yang mencubit pikirannya. Di saat itu, Siti Aminah merasakan satu kecurigaan yang begitu mengerikan, hingga ia hampir menolaknya sendiri. Namun ia belajar satu hal dari bertahun-tahun menangani anak-anak, jika ada sesuatu terasa salah, insting itu sering benar. Ia belum punya bukti, belum punya kepastian. Yang ia punya hanya satu gelas, satu residu putih, dan satu pertanyaan yang berbahaya. Lalu ia memandang Dewi dan Hendra, dan dengan sangat hati-hati ia bertanya, apakah mungkin ada seseorang di rumah ini yang ingin menyakiti Raka? Ruangan itu langsung membeku. Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti pisau tajam. Yuni membeku di tempatnya. Dewi memucat seketika, tangannya refleks menutup mulut. Hendra yang baru saja masuk kembali ke kamar, langsung menegang, rahangnya mengeras, matanya menyala marah. Ia melangkah maju dan menatap Siti Aminah dengan tatapan mengintimidasi, seolah tidak percaya ada orang yang berani mengucapkan hal seperti itu di rumahnya sendiri. Nada suaranya rendah dan berbahaya saat ia menuntut penjelasan, menanyakan apa yang sebenarnya disiratkan oleh dokter dari rumah sakit umum itu. Siti Aminah tidak mundur. Ia sudah terlalu lama bekerja dengan anak-anak untuk takut pada kemarahan orang dewasa. Dengan suara tenang, ia menjelaskan bahwa dalam kasus bayi yang makan normal, tetapi terus kehilangan berat badan, biasanya ada penyakit serius. Namun, semua penyakit itu sudah disingkirkan oleh para spesialis. Jika demikian, maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah sesuatu dari luar yang mengganggu penyerapan nutrisi bayi tersebut. Dewi terisak, suaranya bergetar saat ia bertanya apakah dokter itu menyarankan anaknya diracuni. Hendra membantah keras, menyebut tuduhan itu tidak masuk akal, menghina, dan berbahaya. Namun, Siti Aminah tidak menuduh siapapun secara langsung. Ia hanya berkata bahwa semua kemungkinan harus diperiksa, bahkan yang paling tidak ingin dipercaya oleh siapapun. Ia menunjukkan gelas dengan residu putih dan mengatakan bahwa benda kecil itu membuatnya curiga. Ia meminta izin untuk membawanya dan menganalisis isinya. Ia juga mengusulkan satu langkah penting. Raka harus dirawat inap di rumah sakit untuk observasi penuh selama 24 jam di lingkungan yang benar-benar terkontrol. Jika Raka membaik di sana, maka itu akan menjawab banyak pertanyaan. Hendra meledak. Ia menolak keras gagasan membawa anaknya ke rumah sakit umum. Ia menyebut fasilitas di sana tidak layak untuk putranya.
Namun, sebelum amarah itu berubah menjadi keputusan final, Dewi berbicara dengan suara yang mengejutkan semua orang. Ia meminta suaminya diam. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya tegas. Ia berkata mereka tidak punya pilihan lain. Anak mereka sekarat. Siti Aminah memandang Dewi dengan saksama. Di balik air mata dan kepanikan itu, ia melihat sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ada ketakutan, ya, tetapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, seperti kecemasan seseorang yang rencananya mulai runtuh. Ketika Dewi menunduk, menyembunyikan wajahnya di telapak tangan, Siti Aminah menangkap sekilas ekspresi yang membuat darahnya terasa dingin. Bukan ekspresi ibu yang hancur, karena kemungkinan anaknya disakiti orang lain, melainkan ekspresi seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Dalam sepersekian detik itu, kepingan terakhir puzzle jatuh ke tempatnya. Siti Aminah tahu. Dengan kepastian yang hampir membuatnya sulit bernapas, ia tahu siapa yang menyakiti Raka. Kebenaran itu begitu mengerikan hingga ia hampir tidak bisa menerimanya. Ibu kandungnya sendiri. Namun ia tidak bisa mengatakan itu. Belum. Tanpa bukti kuat, tuduhan itu akan menghancurkan segalanya dan justru membuat Raka semakin tidak aman. Ia harus berpikir cepat, cerdas, dan sangat hati-hati. Ia harus menyelamatkan bayi itu tanpa membuat pelakunya sadar bahwa ia sudah dicurigai. Dengan nada profesional, ia mengatakan kondisi Raka sudah kritis. Jika tidak segera ditangani, organ tubuhnya bisa mulai gagal dalam hitungan minggu. Ia membutuhkan nutrisi intravena dan pemantauan ketat. Ia bersikeras Raka harus dirawat di rumah sakit tempat ia bekerja, bukan rumah sakit swasta mewah. Di sana, akses ke pasien anak lebih ketat dan lebih terkontrol. Lingkungan itu akan memungkinkan mereka melihat apakah Raka membaik saat terpisah dari rumah ini. Dewi langsung terlihat panik. Wajahnya semakin pucat. Ia berkata rawat inap tidak perlu, mereka bisa mencari pendapat dokter lain. Namun Siti Aminah menatapnya lurus dan berkata kalimat yang sengaja ia pilih sebagai jebakan halus. Jika mereka menunda, Raka bisa mati. Dan jika Dewi menolak rawat inap, itu akan menunjukkan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hendra akhirnya mengalah, meski jelas dengan berat hati. Ia setuju membawa Raka ke rumah sakit keesokan pagi. Ia meminta akses penuh untuk mengunjungi anaknya kapan saja. Siti Aminah mengangguk, menjelaskan tentang jam besok, dan menambahkan bahwa untuk sementara, ia lebih suka Raka tidak dikunjungi terlalu sering agar bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dewi langsung bertanya apakah ia bisa menginap bersama Raka di rumah sakit. Pertanyaan itu datang terlalu cepat, terlalu panik. Siti Aminah menjawab dengan hati-hati bahwa untuk evaluasi awal, lebih baik Raka dirawat oleh staf rumah sakit saja. Wajah Dewi menegang, tetapi ia tidak bisa membantah tanpa terlihat mencurigakan. Malam itu, Siti Aminah pulang membawa gelas dengan residu putih di dalam kantong plastik. Di sepanjang perjalanan, pikirannya berpacu. Ia harus menghubungi pekerja sosial rumah sakit. Ia harus mempersiapkan protokol perlindungan anak. Ia harus memastikan bahwa begitu Raka masuk rumah sakit, ia tidak akan pernah lagi berada dalam bahaya. Ia tahu satu hal dengan pasti. Waktu hampir habis. Dan ia sedang berpacu dengan seseorang yang rela menyakiti anaknya sendiri demi sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut cinta. Keesokan paginya, Siti Aminah tiba di rumah sakit lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih pucat ketika ia melangkah masuk ke gedung RSUD Tarakan yang sederhana. Dindingnya mulai mengelupas, lorongnya ramai oleh keluarga-keluarga kecil yang menunggu giliran. Ia tidak langsung ke ruang praktik. Ia menuju satu orang yang sangat ia percayai, Ratna, pekerja sosial rumah sakit yang telah bertahun-tahun menangani kasus kekerasan terhadap anak. Di balik pintu kantor kecil itu, Siti Aminah menceritakan semuanya tanpa menyisakan satu detail pun. Tentang bayi jutawan yang terus kurus, tentang semua tes yang normal, tentang gelas dengan residu putih, tentang ekspresi Dewi yang ia tangkap sesaat sebelum wajah itu kembali tertutup air mata. Ratna mendengarkan dengan wajah yang semakin tegang. Ia sudah sering mendengar cerita seperti ini, tetapi jarang sekali melibatkan keluarga sekaya dan seberkuasa itu. Ratna bertanya satu hal yang paling penting, apakah Siti Aminah yakin?
Jawabannya jujur dan menakutkan. Ia belum punya kepastian, tetapi insting dan pengalaman medisnya berteriak bahwa ini adalah sindrom Munchausen by proxy, kondisi di mana seorang pengasuh, seringkali ibu kandung, dengan sengaja membuat anaknya sakit demi perhatian dan simpati. Ratna terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Jika itu benar, maka Raka berada dalam bahaya besar, dan langkah mereka selanjutnya harus sempurna tanpa kesalahan. Siti Aminah kemudian menemui Kepala Departemen Pediatri dan menjelaskan situasi tersebut. Risiko yang ia ambil sangat besar. Jika ia salah, karirnya bisa hancur. Keluarga Hendra punya sumber daya untuk menyeret rumah sakit ke masalah hukum yang panjang. Namun, satu kalimat sederhana akhirnya membuat semua orang di ruangan itu setuju. Jika kita salah dan bertindak, kita akan terlihat bodoh. Jika kita benar dan tidak bertindak, seorang bayi akan mati. Pukul 10 pagi, mobil mewah keluarga Hendra berhenti di depan rumah sakit. Kontrasnya mencolok. Di antara sepeda motor tua dan angkot, Toyota Alphard hitam itu tampak seperti benda asing. Dewi turun dengan Raka dalam gendongan, mengenakan pakaian mahal dan kacamata hitam besar, seolah dunia luar terlalu kasar untuknya. Hendra berjalan di belakangnya dengan wajah keras, jelas tidak nyaman berada di tempat ini. Raka diterima di bangsal anak dan ditempatkan di kamar khusus. Kamar itu sederhana, jauh dari kemewahan rumahnya, tetapi bersih dan fungsional. Siti Aminah memulai pemeriksaan awal. Berat badan Raka hanya sedikit di atas 5 kilogram. Angka itu membuat dada siapapun yang melihatnya terasa sesak. Bayi itu langsung dipasang infus untuk nutrisi intravena. Tangisnya lemah, nyaris tak bersuara. Siti Aminah menjelaskan prosedur dengan rinci. Semua makanan dan minuman Raka akan disiapkan dan diberikan oleh staf rumah sakit. Setiap mililiter susu akan ditimbang. Setiap buang air akan dicatat. Tidak ada satupun yang masuk ke tubuh Raka tanpa sepengetahuan tim medis. Dewi mengangguk tetapi matanya bergerak cepat, mengamati setiap sudut ruangan, setiap alat, setiap perawat, seperti seseorang yang kehilangan kendali. Saat jam besuk hampir berakhir, Siti Aminah mengatakan ia ingin Raka melewati malam pertama tanpa pengunjung agar bisa beradaptasi. Dewi langsung terlihat panik. Ia berkata, Raka akan takut tanpa dirinya. Ia berkata, ia harus tinggal. Hendra yang akhirnya memaksa istrinya pergi, mengatakan ini hanya 1 malam. Dewi menunduk, mencium kening Raka terlalu lama, seolah ingin menghafal sesuatu sebelum diambil darinya. Ketika pintu kamar akhirnya tertutup dan langkah kaki mereka menghilang di lorong, Siti Aminah menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar berada di lingkungan yang aman. Malam itu, Siti Aminah meminta perawat melaporkan setiap detail. Ia sendiri hampir tidak tidur, menunggu hasil dari satu hal kecil yang mungkin akan menentukan segalanya. Bagaimana tubuh Raka bereaksi ketika terpisah dari ibunya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, jika berat badan Raka mulai naik, maka kebenaran yang mengerikan itu tidak akan bisa disangkal lagi. Malam pertama berlalu dengan sunyi yang menegangkan. Raka tidur lebih tenang dari yang pernah dicatat sebelumnya. Ia hanya terbangun sekali untuk minum susu, menghabiskan botolnya tanpa kesulitan, lalu kembali tertidur. Tidak ada muntah, tidak ada diare, tidak ada tanda-tanda tubuhnya menolak nutrisi. Perawat jaga malam mencatat semuanya dengan rinci, dan setiap catatan itu membuat jantung Siti Aminah berdetak semakin cepat. Pagi harinya, sebelum Dewi dan Hendra datang, Siti Aminah meminta tim menimbang Raka. Angka di timbangan membuatnya terdiam sejenak. Berat badan Raka naik 200 gram hanya dalam 1 malam. Itu bukan kenaikan biasa. Itu adalah tanda tubuh yang sebelumnya dirampas nutrisi kini akhirnya mendapatkannya. Tidak ada penjelasan medis lain. Ketika Dewi memasuki kamar bersama Hendra, wajahnya langsung berubah saat mendengar kabar itu. Ia berusaha tersenyum, berusaha terlihat lega, tetapi kegelisahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ia bertanya berulang kali apa yang diberikan pada Raka, bagaimana caranya, siapa yang menyentuhnya, seolah setiap detail itu penting baginya. Siti Aminah menjawab dengan tenang sambil mengamati setiap reaksi kecil di wajah Dewi. Hari kedua berlalu, lalu hari ketiga.
Setiap hari, berat badan Raka terus naik. Kulitnya mulai tampak lebih segar, matanya lebih hidup. Ia mulai mengoceh pelan dan meraih jari perawat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sementara itu, kecemasan Dewi justru semakin terlihat. Alih-alih bahagia melihat anaknya membaik, ia tampak tertekan, gelisah, bahkan sesekali marah tanpa alasan jelas. Siti Aminah diam-diam mengirim gelas dengan residu putih ke laboratorium independen, membayar dengan uang pribadinya demi memastikan hasil yang tidak bisa diperdebatkan. Ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Hendra. Ia tahu, sekali kebenaran itu keluar, semuanya akan berubah. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium itu datang. Siti Aminah membacanya sendirian di ruang kecilnya. Tangannya gemetar. Di dalam gelas itu ditemukan magnesium sulfat dalam dosis tinggi, pencahar kuat, serta jejak IPCAC, obat yang memicu muntah. Kombinasi yang sempurna untuk membuat seorang bayi tampak makan normal, tetapi tidak pernah menyerap nutrisi. Siti Aminah menutup matanya, menahan mual yang naik ke tenggorokan. Kecurigaannya benar. Dewi telah meracuni anaknya sendiri, bukan untuk membunuhnya secara langsung, tetapi untuk membuatnya terus sakit. Untuk menciptakan drama, perhatian, dan simpati yang ia butuhkan. Ia segera menemui Ratna dan kepala departemen. Prosedur perlindungan anak langsung diaktifkan. Polisi dan dinas sosial dihubungi dengan sangat hati-hati. Mereka sepakat satu hal, mereka membutuhkan pengakuan. Tanpa itu, keluarga kaya seperti Hendra bisa membalikkan keadaan dengan pengacara mahal. Keesokan harinya, seorang detektif perempuan bernama Wulan datang ke rumah sakit. Ia menunggu Dewi di kamar Raka bersama Siti Aminah dan Ratna. Ketika Dewi masuk dan melihat seragam polisi itu, wajahnya runtuh. Tidak ada lagi kepura-puraan. Wulan menunjukkan hasil laboratorium dan bertanya dengan suara tenang namun tajam. "Mengapa zat-zat ini ada di kamar bayi Anda?" Dewi mencoba menyangkal, lalu menangis, lalu akhirnya hancur. Di tengah isak tangisnya, ia mengaku. Ia berkata, ia tidak berniat membunuh Raka. Ia hanya ingin ia sakit. Hanya cukup sakit agar suaminya memperhatikannya, agar dunia memperhatikannya. Pengakuan itu menghantam ruangan seperti petir. Dewi ditangkap hari itu juga. Hendra datang 1 jam kemudian, dan saat mendengar kebenaran, tubuhnya seperti runtuh. Ia duduk di samping ranjang Raka, menangis tanpa suara, menyadari bahwa musuh terbesar anaknya selama ini adalah orang yang paling ia percayai. Raka selamat. Itu yang terpenting. Dan di tengah kehancuran satu keluarga, satu bayi kecil akhirnya mendapatkan kesempatan hidup yang seharusnya selalu menjadi miliknya. Hendra duduk lama di samping ranjang kecil itu, menatap napas Raka yang kini teratur dan tenang. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas betapa rapuhnya hidup anaknya selama ini, dan betapa dekat ia dengan kehilangan segalanya. Ketika Siti Aminah menjelaskan pengakuan Dewi dengan kata-kata yang paling hati-hati, Hendra tidak marah. Ia hancur, bahunya bergetar, kepalanya tertunduk, dan kalimat yang keluar dari mulutnya nyaris tak terdengar. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Siti Aminah tidak menyalahkannya. Ia tahu betul bagaimana manipulasi bekerja, bagaimana cinta dan kepercayaan bisa dibelokkan menjadi tirai yang menutup mata. Ia hanya mengatakan satu hal, bahwa sekarang yang terpenting adalah Raka. Anak itu membutuhkan ayah yang hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Hendra mengangguk, air mata jatuh ke lantai dingin rumah sakit, dan di momen itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang baru. Raka terus membaik, berat badannya naik stabil. Pipinya mulai berisi. Tangisnya semakin kuat, pertanda energi kembali ke tubuh kecilnya. Para perawat tersenyum setiap kali melihat perkembangannya, dan Siti Aminah mencatat setiap kemajuan dengan rasa lega yang dalam. Setiap angka di timbangan seperti pengingat bahwa keputusan malam itu di Menteng telah menyelamatkan sebuah nyawa. Hendra hampir tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Ia duduk di kursi keras berjam-jam, belajar memberi susu, belajar menyendawakan, belajar berbicara dengan suara lembut yang sebelumnya tak pernah ia gunakan. Pekerjaan didelegasikan.
Rapat dibatalkan. Dunia bisnis yang dulu terasa begitu penting, kini terasa jauh dan tidak berarti dibanding satu genggaman kecil yang meraih jarinya. Sementara itu, proses hukum berjalan. Dewi ditahan dan diperiksa. Kasus ini menyebar cepat, menarik perhatian media. Siti Aminah menolak semua permintaan wawancara. Ia tidak ingin Raka tumbuh sebagai berita. Ia ingin ia tumbuh sebagai anak. Dinas Sosial menetapkan perlindungan ketat. Setiap kunjungan diatur, setiap prosedur diawasi, tidak ada celah lagi bagi bahaya untuk masuk. Beberapa minggu kemudian, Raka cukup sehat untuk dipulangkan. Berat badannya mendekati normal untuk usianya. Kulitnya hangat, matanya cerah, dan senyumnya mulai muncul lebih sering. Hendra menggendongnya keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran syukur, penyesalan, dan tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anak ini tidak akan pernah lagi sendirian. Siti Aminah berdiri di pintu, mengantar mereka pergi. Hendra berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang masih menyimpan luka. Ia berkata, "Terima kasih, bukan sebagai pengusaha kepada dokter, tetapi sebagai ayah kepada seseorang yang telah menyelamatkan anaknya." Siti Aminah hanya mengangguk, mengatakan ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun yang benar-benar melihat. Namun, cerita ini belum benar-benar selesai. Dari reruntuhan satu keluarga, sesuatu yang lain perlahan mulai tumbuh. Sesuatu yang akan membawa makna dari penderitaan ini menjadi harapan bagi banyak anak lain yang tak terlihat. Beberapa bulan berlalu setelah Hari Raka meninggalkan rumah sakit. Bagi dunia luar, kisah itu berubah menjadi rangkaian judul berita sensasional tentang keluarga kaya dan tragedi tersembunyi di balik kemewahan. Namun, bagi Siti Aminah, hidup kembali ke rutinitas yang ia kenal. Lorong rumah sakit yang ramai, tangisan bayi, ibu-ibu sederhana yang menggenggam harapan tipis. Ia kembali mengenakan jas putihnya yang sama, kembali duduk di kursi kayu yang sama, kembali melakukan satu hal yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya, melihat dengan sungguh-sungguh. Hendra menepati janjinya. Ia tidak kembali pada kehidupan lamanya yang dingin dan jauh. Ia pindah dari rumah megah di Menteng ke rumah yang lebih kecil dan lebih hangat. Yuni tetap tinggal bersama mereka, bukan lagi sekadar pengasuh, tetapi bagian dari keluarga. Raka tumbuh cepat. Berat badannya terus naik. Tawa kecilnya memenuhi rumah yang dulu terasa seperti museum. Setiap malam, Hendra ada di sana, memandikan, memberi susu, menidurkan. Ia belajar bahwa hadir jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Proses hukum terhadap Dewi berjalan panjang dan menyakitkan. Di ruang sidang, fakta-fakta dibuka satu persatu. Bukti laboratorium, catatan medis, dan pengakuan sendiri. Dewi dinyatakan bersalah atas kekerasan berat terhadap anak. Hakim mempertimbangkan gangguan mental yang ia derita, menjatuhkan hukuman penjara dengan kewajiban menjalani perawatan psikiatri intensif dan larangan kontak tanpa pengawasan dengan Raka hingga ia dewasa. Ketika palu hakim diketukkan, satu bab kehidupan resmi ditutup, meski luka yang ditinggalkan tidak akan pernah benar-benar hilang. Hendra tidak mencari balas dendam. Ia memilih fokus pada satu hal, memastikan tidak ada anak lain yang harus melewati apa yang hampir merenggut nyawa putranya. Beberapa bulan kemudian, ia datang kembali ke RSUD Tarakan. Kali ini, bukan sebagai ayah yang putus asa, melainkan sebagai seseorang yang membawa keputusan besar. Ia menemui Siti Aminah dengan amplop tebal di tangannya dan mata yang penuh tekad. Di dalam amplop itu bukan cek sederhana, melainkan dokumen pendirian sebuah yayasan. Yayasan Raka Sehat. Sebuah komitmen untuk mendukung rumah sakit umum, melatih tenaga medis mendeteksi kekerasan pada anak, dan menyediakan layanan kesehatan mental gratis bagi ibu-ibu dengan depresi pasca melahirkan. Donasi awalnya cukup besar untuk mengubah banyak hal yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh Siti Aminah dan rekan-rekannya. Ketika renovasi bangsal anak dimulai, Siti Aminah berdiri di tengah ruangan yang dulu sempit dan pengap, menyaksikan dinding diperbaiki, alat baru dipasang, dan perawat tambahan direkrut. Ia tidak merasa bangga. Ia merasa bersyukur. Dari satu bayi yang hampir mati,
lahir kesempatan hidup bagi ribuan anak lain yang mungkin tak pernah memiliki suara. Setahun kemudian, sebuah upacara kecil diadakan di rumah sakit. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pidato panjang penuh basa-basi. Hendra hadir, membawa Raka yang kini sudah berlari-lari kecil, tertawa riang, sama sekali tidak menyimpan ingatan tentang bulan-bulan kelam di awal hidupnya. Ketika Raka melihat Siti Aminah, ia langsung tertawa dan meraih kacamatanya, kebiasaan kecil yang selalu membuat semua orang tersenyum. Dalam pidato singkatnya, Siti Aminah mengatakan satu hal yang paling ia yakini, bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan sayap. Kadang mereka datang dengan mata yang mau melihat dan keberanian untuk bertanya ketika sesuatu terasa salah. Bahwa uang tidak bisa membeli kepedulian dan teknologi canggih tidak akan pernah menggantikan hati manusia yang benar-benar peduli. Cerita Raka bukan lagi tentang kegelapan, ia tentang harapan. Tentang bagaimana satu panggilan telepon sederhana, satu gelas dengan residu putih, dan satu dokter yang berani melihat lebih dalam mampu mengubah takdir banyak nyawa. Waktu terus berjalan, dan Raka tumbuh menjadi anak kecil yang sehat dan penuh energi. Usianya mendekati 3 tahun ketika ia mulai berlari tanpa takut jatuh, tertawa keras tanpa beban, dan memanggil satu kata yang selalu membuat Hendra terdiam setiap kali mendengarnya papa. Setiap kali kata itu keluar dari mulut kecilnya, Hendra selalu teringat betapa dekat ia dengan kehilangan kesempatan mendengarnya selamanya. Hubungan Hendra dan Raka menjadi pusat hidupnya. Ia tidak lagi dikenal sebagai pengusaha yang sulit dijangkau, melainkan ayah yang selalu hadir di taman, di klinik, di rumah sebelum matahari terbenam. Yuni tetap di sisi mereka, menjadi figur yang menenangkan dan penuh kasih, seseorang yang dulu hampir tak didengar, tetapi kini diakui sebagai penyelamat nyawa seorang anak. Dewi, setelah menjalani hukuman dan perawatan, diizinkan bertemu Raka dalam pengawasan ketat. Pertemuan itu singkat dan sunyi. Raka menatap perempuan yang disebut orang lain sebagai ibunya dengan rasa ingin tahu polos, lalu berlari kembali ke arah Yuni dan Hendra. Tidak ada kebencian, tidak ada ingatan, hanya jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Dewi menangis dalam diam, menyadari bahwa yang ia hancurkan tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan. Siti Aminah kadang duduk sendirian di ruang praktiknya setelah jam kerja, memikirkan betapa tipisnya garis antara hidup dan mati, antara perhatian dan kelalaian. Ia tahu, jika malam itu ia memilih mengabaikan panggilan Yuni, cerita ini akan berakhir sangat berbeda. Ia tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya merasa bersyukur telah mendengarkan naluri yang dibentuk oleh puluhan tahun merawat anak-anak yang tak punya siapa-siapa. Program Yayasan Raka Sehat mulai menunjukkan dampak nyata. Rumah sakit umum di berbagai daerah mendapatkan pelatihan khusus. Para dokter dan perawat belajar mengenali tanda-tanda kekerasan tersembunyi. Banyak ibu mendapatkan bantuan kesehatan mental sebelum rasa kesepian dan keputusasaan berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Cerita Raka menjadi pengingat sunyi di balik setiap protokol baru, setiap seminar, setiap poster kecil di dinding rumah sakit. Siti Aminah terus bekerja seperti biasa. Ia tetap datang pagi, tetap pulang malam, tetap mendengarkan cerita para ibu dengan penuh perhatian. Satu-satunya perbedaan adalah, kini lebih banyak orang percaya bahwa hal kecil yang tampak sepele bisa menyelamatkan nyawa. Sebuah tatapan, sebuah keheningan yang tidak wajar, sebuah gelas air yang tampak tak berarti. Dan setiap kali Raka berkunjung ke rumah sakit, berlari menyusuri lorong dengan langkah kecilnya, Siti Aminah selalu tersenyum, karena di dalam tawa itu, ia melihat alasan mengapa ia memilih profesi ini sejak awal. Bukan untuk pujian, bukan untuk uang, tetapi untuk satu momen sederhana ketika seorang anak yang seharusnya tidak ada di dunia ini, ternyata masih bisa tertawa. Pada suatu sore yang tenang, Siti Aminah berjalan menyusuri lorong rumah sakit, yang kini tampak berbeda dari bertahun-tahun sebelumnya. Dinding yang dulu kusam kini terang, ruang perawatan anak lebih luas, peralatan lebih lengkap. Namun baginya, perubahan terpenting bukan pada bangunan atau alat medis, melainkan pada cara orang-orang belajar untuk benar-benar melihat. Melihat lebih dalam.
mendengar lebih pelan, bertanya lebih berani. Ia teringat kembali malam ketika sebuah panggilan telepon sederhana hampir ia abaikan. Terbayang rumah megah di Menteng, bayi kecil dengan tatapan pasrah dan segelas air dengan residu putih yang tampak sepele. Semua itu mengajarkannya satu kebenaran yang tak pernah ia lupakan. Bahwa kejahatan paling berbahaya sering bersembunyi di tempat yang tampak paling aman. Bahwa cinta bisa berubah bentuk ketika luka batin dibiarkan membusuk. Dan bahwa keberanian seorang manusia biasa bisa mengalahkan kekuasaan, uang, dan kepura-puraan. Raka tumbuh tanpa mengetahui betapa dekat ia dengan kematian. Ia tidak membawa ingatan tentang kelaparan yang dipaksakan atau malam-malam sunyi yang menyakitkan. Yang ia kenal hanyalah tangan ayahnya yang hangat, suara Yuni yang menenangkannya saat tidur, dan senyum seorang dokter berkacamata yang selalu menyambutnya dengan lembut. Masa depannya tidak lagi dibayangi kegelapan, karena seseorang pernah memilih untuk tidak menutup mata. Hendra hidup dengan satu janji yang ia pegang setiap hari. Hadir. Ia tahu, kesalahan terbesar bukanlah terlalu sibuk bekerja, melainkan gagal melihat ketika orang yang paling dekat perlahan tenggelam dalam kesepian dan kebutuhan akan perhatian. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa menjaga masa depan anaknya. Dan ia melakukannya satu hari demi satu hari. Siti Aminah terus bekerja, tanpa sorotan, tanpa gelar pahlawan. Ia hanya dokter rumah sakit umum yang percaya bahwa tugasnya bukan sekadar menyembuhkan penyakit, tetapi melindungi yang paling rapuh. Ia tahu, mungkin akan ada panggilan lain di masa depan. Kisah lain yang menunggu keberanian untuk didengar. Dan ketika itu datang, ia siap. Karena terkadang, malaikat pelindung tidak datang dengan sayap. Mereka datang dengan stetoskop, pengalaman panjang, dan keberanian untuk melihat apa yang orang lain pilih untuk abaikan. Dan berkat satu keputusan sederhana untuk peduli, seorang anak bernama Raka hidup. Kisah ini pun berakhir di sini. Bukan sebagai cerita tentang kekayaan atau kehancuran, melainkan tentang keberanian, kepedulian, dan satu nyawa kecil yang berhasil diselamatkan.